Kelompok-kelompok api surgawi kecil berkumpul satu persatu, menciptakan banyak aliran bola api panas yang bergulung kencang ke dalam gua gunung besar di Gunung Binatang Buas. Pintu masuk gua itu penuh dengan energi yin dingin aneh yang terus-menerus berkumpul dan memurnikan. Begitu api surgawi mengalir masuk, energi yin ini akan terbakar, menghasilkan suara, bum-bum, dan aura yin yang kabur di seluruh tempat. Di dekat Gunung Binatang Buas, guntur dan kilat menyambar dengan ganas dan dahsyat. Petir seperti ular spiritual jatuh dari langit, menghantam gunung. Xian berdiri tidak jauh dari pintu masuk gua. Dia memadatkan kekuatan api surgawi untuk menghancurkan teknik formasi di dalam gua. Ketika binatang buas terbang keluar dan melihat Xian, mereka sangat ketakutan seperti anak yang terbakar takut pada api. Mereka segera kembali ke Gunung Binatang Buas tanpa berani keluar lagi setelahnya. Xian tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyerap aura yin di tubuh mereka, tetapi ia juga memiliki kapasitas untuk menggunakan api surga untuk membakar mereka, membuat mereka semua ketakutan tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan binatang buas tingkat tinggi juga mengenali aura musuh di tubuh Xian. Mereka tidak mengambil risiko untuk mendekatinya karena mereka takut dibakar sampai mati oleh api surga. Selain itu, kekuatan tarik khusus di dalam tubuh Xian juga dapat menghancurkan semua aura yin yang telah mereka sempurnakan dengan susah payah. Keberadaan Xian bukan hanya musuh klan suara iblis tetapi juga binatang buas. Banyak gumpalan api surga maju keluar ke dalam gua. Xian dapat menyadari bahwa teknik formasi di pintu masuk gua seperti miliaran filamen tahan lama yang terpilin rapat sehingga dapat dihancurkan sebagian oleh api surga yang diproyeksikannya dalam waktu singkat. Namun, sebelum teknik formasi benar-benar hancur, banyak kekuatan dari gua lain di dekatnya bergejolak dan mengalir ke dalam gua untuk memperbaiki kerusakan. Dia juga mencoba lagi di gua-gua lain, tetapi hasilnya tetap sama. Gua-gua di Gunung Binatang Buas seperti sarang lebah, mereka tampak memiliki hubungan khusus. Begitu teknik pembentukan satu gua disusupi, kekuatan gua-gua lain akan menyerbu dengan cepat, bersatu untuk mempertahankan serangan. Api surga dapat membakar segalanya termasuk berbagai jenis teknik pembentukan. Secara teori, api surga dapat meledakkan teknik pembentukan, membuka pintu masuk ke gua-gua. Namun, meskipun dia telah mencoba banyak alternatif yang berbeda, Xian menyadari bahwa kekokohan tempat perlindungan itu benar-benar di luar imajinasinya. Begitu dia menggunakan kekuatan api surga yang absolut, guntur dan kilat akan menyambar dari langit, dan dengan demikian dia terpaksa harus menyisihkan sebagian energinya untuk melindunginya darinya. Oleh karena itu, dia tidak dapat memusatkan semua kekuatannya untuk menghancurkan teknik formasi. Fiuh. Bernapaslah dengan ringan, perlahan-lahan mengambil api yang menyala, dan membelai cincin pembuluh darah. Xian mengirimkan pesannya kepada api bumi 1000 tahun, tidak bisakah aku mengeluarkan lebih banyak kekuatan api yang menyala? Mungkin, tetapi kamu mungkin tidak dapat menahannya. Satu hal lagi, karena aku berada pada titik transformasi kritis, ini bukan waktu yang tepat untuk terus-menerus memproyeksikan kekuatan. Mungkin dengan sedikit waktu lagi, itu akan mungkin. Tunggu sampai aku dapat memurnikan lebih banyak kekuatan yang diperlukan, mungkin aku akan dapat lebih membantumu. Pesan yang datang dari api bumi sedikit kacau dan terputus-putus. Itu memberitahu Xian wataknya saat ini. Boom! Petir menyambar dengan keras. Xian langsung menjauh dan segera berhenti terhubung dengan api bumi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mencoba menggunakan formula hitam lagi. Pusaran yin di 3 meridian di dadanya mulai berputar perlahan di bawah pengaruh mutiara yin. Aura yin mengalir deras dari banyak gua di dekatnya dan dengan cepat berkumpul menjadi pusaran di atas kepala Xian, berubah menjadi kekuatan yin di tubuhnya yang kemudian diserap dan disempurnakan oleh ketiga pusaran yin tersebut. Sementara itu, kekuatan teknik formasi di gua ini juga sedikit melemah setelah dia menggunakan formula hitam. Sementara pusaran yin berputar, lautan kesadaran Xian juga naik dalam gelombang yang kuat, dan 5 iblis di lautan kesadaran juga sedang bergerak. 5 aliran emosi secara bertahap mengubah perasaannya, menarik energi negatif dari meridian ke seluruh tubuhnya. Xian memasuki langit pertama amukan dalam sekejap. Energi negatif di seluruh tubuhnya melayang tanpa menyebar.
Kekuatan tarikan pusaran di atas kepalanya yang telah diciptakan oleh formula hitam meningkat pesat ketika Xian memasuki status amukan. Raungan ketakutan binatang buas suara terus bergema dari banyak gua di Gunung Binatang Buas Suara. Mereka tampaknya merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Ketika teknik formasi menjadi tidak stabil, binatang buas suara mulai menjerit dan menggeram panik. Wah, krek-krek, lolong-lolong. Gelombang suara seperti gelombang pasang yang dahsyat tiba-tiba bergema dari sekelompok gua gunung. Gelombang suara itu berubah menjadi suara-suara kacau yang menyebabkan anomali Gunung Binatang Buas Suara. Tiba-tiba, petir yang melayang-layang di atas Gunung Binatang Buas Suara seperti naga raksasa tiba-tiba jatuh dari langit. Pada saat yang sama, beberapa lolongan yang tidak biasa dari binatang buas suara menciptakan kekuatan serangan jiwa yang mengerikan serta mata jiwa impulsif yang tak terlihat yang masuk ke lautan kesadaran Xian secara instan. 5 iblis di lautan kesadaran menjadi sangat tergesa-gesa. Diserang oleh jiwa-jiwa, 5 iblis mengumpulkan semua perasaan negatif Xian untuk membentuk serangan baliknya. Boom! Petir panjang yang besar tiba-tiba menyambar punggung Xian. Energi petir seperti filamen diserap ke dalam tubuhnya, sebagian darinya menyerbu ke dalam lautan kesadarannya. Rasa sakit merayapi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, setelah rasa sakit menyebar, pusaran Yin juga berhenti bergerak, dan pusaran di atas kepalanya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Lautan kesadaran Xian terasa menyakitkan. Kelima iblis itu terbang di lautan kesadaran, memperlihatkan taring dan cakar mereka, menyebarkan segala macam perasaan negatif. Mereka tampaknya melenyapkan kesadaran Xian, membuatnya gila. Xian menggertakkan giginya dan segera berhenti menggerakkan amukan. Melihat petir menyambar dari langit, ia harus mundur dengan cepat, berlari menuruni Gunung Binatang Buas dalam satu tarikan napas. Lautan kesadaran itu naik dalam gelombang besar, kelima iblis di dalamnya adalah pemimpinnya. Diserang oleh petir dan disambar oleh serangan jiwa binatang buas, kelima iblis itu menjadi tak terkendali. Kesadaran jiwa Xian perlahan-lahan kehilangan kendali atas kelima iblis itu, hampir jatuh ke dalam kegilaan permanen. Ketika telah mengembangkan mantra iblis ini, Xian tahu bahwa ia harus selalu mengendalikan kelima iblis itu. Jika tidak, begitu kelima iblis itu lepas dari kendalinya, ia akan menjadi iblis pembunuh yang gila dan sulit untuk bangkit darinya. Jika itu terjadi, kelima iblis di lautan kesadaran akan menggantikan jiwanya, dan kesadarannya akan menghilang sedikit demi sedikit. Kelima iblis dan roh bela diri misterius menyerap banyak kekuatan negatif dan memancarkan banyak kekuatan negatif yang membuatnya gila. Meskipun diserang oleh energi negatif, kesadarannya akan dapat pulih segera setelah meridiannya memurnikan energi tersebut. Begitu kelima iblis mengendalikan jiwanya dan kemudian menggantikan jiwanya, ia mungkin akan berakhir dalam kebinasaan abadi dan tidak akan pernah terbangun darinya lagi. Menekan kondisi anomali lautan kesadaran, Xian berlari ke kaki Gunung Binatang Buas Suara dalam satu tarikan napas. Dia kemudian melihat Kaba, Kaisar Gunung, dan Yurou yang sudah ada di sana. Kalian hanya butuh sedikit lagi. Aku bisa merasakan bahwa jika kalian mencoba untuk memaksakan sedikit lagi kekuatan kalian dan melepaskan lebih banyak kekuatan api surga, kalian akan dapat menghancurkan teknik formasi itu. Mata tertutup di San tiba-tiba terbuka. Hanya sedikit lagi, mengapa kalian mundur? Aku diserang balik. Jika aku tidak mundur, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang teknik formasi lagi. Xian sedikit mengatupkan giginya dan bernapas dengan berat, matanya memancarkan seberkas cahaya yang ganas. Dia tampaknya tidak takut dengan tekanan dari 5 prajurit kelas atas. Dia berkata dengan nada rendah, kau pasti punya solusi. Kalau tidak, begitu aku mati karena serangan balik, aku tidak bisa membantumu sama sekali. Aku bisa pastikan bahwa jika kau memberiku sedikit waktu lagi, aku pasti bisa menghancurkan teknik formasi itu. Wajah Yi Tianmo sedikit berubah. Dia tiba-tiba berbicara, jiwanya aneh, frekuensi getaran jiwanya sangat dahsyat. Di dalam lautan kesadarannya, tampaknya akan segera meledak. Lautan kesadaran. Disan dan Yurou tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, menatap Yi Tianmo dengan wajah heran. Pengetahuan ras sayap tentang jiwa jauh lebih sedikit daripada klan suara iblis. Disan dan Yurou tidak tahu bahwa Xian telah membentuk lautan kesadaran.
Karena itu, mereka langsung ketakutan setelah mendengar apa yang dikatakan Yi Tianmo. Ah, bajingan kecil, kami tidak tahu kau memiliki lautan kesadaran. Kaba dan Yameng tidak mengamati dengan saksama area otak Si Yan sebelumnya. Setelah Yi Tianmo mengungkapkan informasi ini, mereka berdua buru-buru melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memeriksa apakah itu benar dan menyadari bahwa lautan kesadaran Si Yan berada di alam nirvana. Bajingan kecil ini, apakah dia hanya di alam bumi? Yu Rou mengusap dahinya dengan wajah bingung dan bertanya. Itu benar, aku tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki lautan kesadaran, tetapi itu adalah lautan kesadaran. Saat ini, ada 5 jenis jiwa aneh dengan atribut yang berbeda di dalamnya, terlebih lagi, mereka saling bertentangan, mulai memengaruhi lautan kesadarannya. Itu bahkan dapat meledakkan lautan kesadarannya. Yi Tianmo berkata dengan nada rendah. Dia tidak bisa mati. Wajah Disan sedikit berubah, dia berkata dengan dingin, bajingan kecil, apa yang harus kita lakukan untuk membantumu menghindari serangan balik? Wanita, mata Si Yan berangsur-angsur memerah, katanya sambil terengah-engah, aku butuh wanita untuk melampiaskan nafsuku sesegera mungkin. Berikan aku 3 wanita manusia yang telah ditangkap dan dikurung Yameng. Ketiga wanita ini dapat membantuku menghindari serangan balik. Begitu aku pulih, aku dapat menghancurkan teknik formasi dalam beberapa hari. Hanya wanita, Disan tertegun. Sesederhana itu. Ya, Si Yan menganggukkan kepalanya. Wajah Yu Rou memerah dengan matanya yang berair. Dia tersenyum lebar dan berkata, aku tidak tahu teknik jahat macam apa yang telah dikembangkan bajingan kecil ini. Hehe, kau juga pria kecil yang penuh nafsu. Jika ini tentang wanita, itu mudah. Yameng, ayo kita pergi ke tempatmu dan minta putramu Yaji untuk membawa bajingan ini 3 wanita manusia. Apakah kau punya masalah dengan itu? Tidak, sama sekali tidak. Yameng melirik Si Yan dan dengan enggan setuju. Bawa dia. Disan mengangguk bersama Yu Rou. Dia kemudian mengepakkan sayap hitamnya dan perlahan menghilang. Bajingan kecil, jika kau bisa menghancurkan teknik formasi, jangan sebut 3 gadis manusia, bahkan gadis-gadis dari klan suara iblis atau ras sayap, jika kau menginginkannya, aku bisa memberikan mereka semua padamu. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Yu Rou tersenyum tipis. Kami tidak kekurangan gadis-gadis cantik dan luar biasa. Kamu juga dapat menikmati gadis-gadis pagan yang penuh cinta semaksimal yang kamu mampu. Membawa Si Yan, Yu Rou berteleportasi di langit, mendekati kota kuno batu raksasa. Mata Si Yan berubah merah sepenuhnya, napasnya semakin berat, dia bisa mencium aroma anggrek dari tangan kecil Yu Rou yang mencengkeramnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkannya dengan jahat. Di tengah udara, Si Yan mengangkat kepalanya menatap wanita cantik dan mulia dengan kulit seputih salju. Matanya perlahan-lahan menjadi terpesona. Di tengah hutan lebat, Yu Rou mengepakkan sayapnya yang seputih salju dengan lembut sambil terbang di udara. Tubuhnya yang ramping melesat ke atas dan kemudian menghilang seperti kilat. Bajingan kecil, Yu Rou menundukkan kepalanya sambil menatap Si Yan dengan tatapan aneh. Ia menggelengkan kepalanya dan mempercepat langkahnya. Saat diseret, Si Yan bernapas dengan berat sementara pupil matanya penuh dengan pembuluh darah seperti binatang buas yang haus darah dengan tatapan membunuh. Penampilannya saat ini dapat membuat orang ketakutan dan ketakutan. Sebagai pemimpin klan sayap putih, meskipun Yu Rou tidak memiliki kultivasi jiwa yang dalam, pengetahuannya tentang pasukan khusus jauh lebih menyeluruh daripada 3 pemimpin klan suara iblis. Setelah ia diam-diam melepaskan aliran ki yang dalam untuk menjelajahi saraf dan pembuluh darah di dalam tubuh Si Yan, pupil matanya tiba-tiba bergetar, dan matanya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Tidak mungkin, Yu Rou ketakutan, bergumam pada dirinya sendiri. Ia kembali melepaskan banyak aliran ki yang dalam dan mengumpulkan semua jiwanya untuk memahami kondisi tubuh Si Yan yang tidak diketahui. Aliran-aliran seperti filamen tipis itu mencari, bergerak masuk dan keluar dari pembuluh darah Si Yan. Mereka dengan hati-hati menjelajahi saraf, pembuluh darah, tulang, dan sistem rumit di dalam tubuh Si Yan. Setelah itu, mereka akan menjawab Yu Rou secara terperinci, membantunya melihat semua yang ada di tubuh Si Yan. Tidak lama setelah itu, mata matriark klan sayap putih menyala lagi dan kemudian berhenti di tengah kehampaan. Dia dengan bingung menatap Si Yan.
Bajingan kecil, apakah kamu seorang pejuang manusia? Yurou merenung sejenak sebelum bertanya kepadanya dengan wajah serius. Suaranya seperti kilat dengan tajam masuk ke kepala Xian, membuat kesadarannya yang ambigu menjadi jernih. Di lautan kesadarannya, kelima iblis masih bergerak. Banyak emosi negatif dari dalam tubuh kelima iblis itu keluar dan bergulir ke lautan kesadarannya, membuatnya berubah dan perlahan memengaruhi pikirannya. Saat pikirannya mulai jernih, Xian mendongak menatap wanita cantik yang menyentuh hati dari klan sayap putih dan mencium aroma yang memikat dari tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bereaksi, napasnya menjadi berat. Mengapa kamu bertanya seperti ini? Xian menarik napas berkali-kali untuk mengendalikan perasaannya. Dia mengernyitkan alisnya dan bertanya. Tubuh manusia tidak mungkin sekuat itu. Saraf dan pembuluh darahmu kuat dan besar. Tampaknya mereka harus dilatih untuk waktu yang sangat lama karena tidak ada kotoran di dalamnya. Setiap sel di dalam tubuhmu sangat hidup, mengandung ledakan yang mengerikan. Tanpa menggunakan ki yang mendalam, kekuatan dari tubuhmu tidak kalah dari prajurit alam bencana standar. Apakah kamu manusia? Wajah Yurou tampak aneh. Dia berpikir sejenak sebelum melanjutkan, sejauh yang aku tahu, bahkan kekokohan tubuh ras iblis di alam yang sama tidak bisa lebih baik darimu. Di alam bumi yang sama, bentuk tubuh pria luar biasa dari ras sayap tidak sebaik milikmu. Apa yang kamu lakukan untuk mencapainya? Tubuh yang kokoh, serta alam bumi yang dilindungi oleh lautan kesadaran, bersama dengan kompetensi jiwa yang mendalam, bagaimana kamu? Petik 2. Yurou ketakutan. Saat menjelajahi tubuh Xian, dia secara tidak sengaja menemukan jiwa spiritual khusus bajingan kecil ini serta tubuhnya yang kokoh dan misterius. Begitu pria yang sangat berbakat ini menjadi dewasa, tak seorang pun dapat membayangkan tingkat yang mungkin dapat dicapainya. Dia mulai merasa menyesal telah berjanji untuk menyelamatkan nyawanya setelah pengetahuan barunya ini. Menderita kultivasi yang begitu sulit dan menenun masuk dan keluar melalui hidup dan mati dapat membuatmu menjadi seperti ini. Xian menekan perasaan yang mengganggu di lautan kesadarannya. Dia sedikit menggertakkan giginya sambil terengah-engah dan mendesak, jangan buang-buang waktu orang lain lagi. Cepat bawa aku ke kota batu kuno raksasa di sana. Aku khawatir aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sialan kau bajingan kecil, sungguh pria kelas rendahan. Yurou tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya dan dengan enggan berkata, kesampingkan saja. Tunggu sampai kita menyelesaikan masalah serangan balik, aku akan menginterogasimu nanti. Mendengar kata-katanya, Yurou segera mendesak kekuatan dari tubuhnya, membawa Xian ke kota batu kuno raksasa dari klan suara iblis. Namun, pada saat ini, aliran getaran jiwa yang kuat menghilang dari tubuh Xian. Aliran ini ganas itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap dan segera menyerang Yurou. 5 emosi keputusasaan, ketakutan, pertumpahan darah, keserakahan, dan kebencian berubah menjadi banyak aliran jiwa yang bergetar, langsung menutupi matriark klan sayap putih. 5 iblis di laut pikiran adalah teknik bela diri aneh dari cincin pembuluh darah. Itu diciptakan oleh kombinasi emosi negatif yang menyebar keluar dari meridian Xian dan segel spiritualnya di lautan kesadaran. Itu tidak hanya memiliki bagian dari kesadarannya tetapi juga memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Sementara Xian sedang berbicara dengan Yurou, pikiran gila untuk membunuh Yurou muncul di benaknya tanpa terkendali. Gagasan ini muncul di lautan kesadaran, yang menyebabkan tindakan gegabah 5 iblis di laut pikiran. 5 iblis di lautan kesadaran itu sudah gelisah dan sekarang tiba-tiba menjadi tidak teratur, menganggap Yurou sebagai target dan menyerangnya. Serangan jiwa. Yurou tersenyum lebar dan sedikit menggelengkan kepalanya. Bagi ras sayap kami, serangan jiwa adalah langkah terbodoh yang bisa dilakukan seseorang. 5 emosi keputusasaan, ketakutan, pertumpahan darah, keserakahan, dan kebencian berubah menjadi sinar jiwa yang halus, dengan cepat berputar ke arah Yurou, ingin memengaruhi pikiran Yurou dan menempatkannya di bawah kendali emosi-emosi ini untuk menjadi boneka dari 5 iblis. Masih sangat buruk. Sementara 5 emosi itu menyerap ke dalam kepalanya, Yurou tiba-tiba bersiul ketika tubuhnya masih tidak bergerak. Siulan merdu melayang di sekitar hutan, itu seperti pedang tajam yang memotong filamen jiwa, memusnahkan getaran jiwa yang dipancarkan oleh 5 iblis.
Dengan cepat, peluit itu benar-benar melenyapkan serangan jiwa yang dilepaskan oleh 5 iblis itu tanpa jejak yang tersisa. Mata Xian sedikit lebih jernih. Dia tiba-tiba berkata, "Lepaskan aku." "Kenapa?" Ruyu tersenyum muram, "Sekarang, kamu tidak terburu-buru mencari gadis lagi. Lepaskan aku, biarkan aku stabil dulu. Dengan memotong jiwa-jiwa emosi itu, kamu telah membantuku lolos dari serangan balik lautan kesadaran. Beri aku sedikit waktu lagi, aku bisa segera pulih. Sesuai keinginanmu." Yurou tersenyum tipis dan melepaskannya. Tubuh Xian berguling di udara. Dia dengan cepat mendesaki yang dalam sementara matanya mengamati sekeliling mencari cabang manapun yang bisa dia tuju. Pada jarak ratusan meter dari tanah, matriark klan sayap putih dengan bebas melepaskannya seperti yang dia inginkan tanpa khawatir apakah Xian akan mati karena jatuh atau tidak. "Kamu berani melakukan serangan jiwa padaku. Kamu pemberani." Mengepakkan sayapnya yang seputih salju, Yurou melayang di udara. Seberkas cahaya dingin di matanya menyala dan langsung menghilang. Krek-krek, gemerisik-gemerisik, terus-menerus mematahkan lebih dari 10 cabang yang sebesar lengan pria, tubuh Xian yang sakit berangsur-angsur stabil. Berbaring di tengah dedaunan pohon kuno dan mengangkat kepalanya menatap wanita cantik yang mempesona di langit, dia berteriak dengan marah, "Apakah kamu ingin aku jatuh sampai mati?" "Tidak." Sayapnya yang seputih salju sedikit bergoyang, kakinya yang lurus dan mempesona menendang beberapa kali sebelum dia perlahan turun dari langit. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apakah kamu tidak apa-apa?" Cahaya aneh yang sulit dilihat menyala dari matanya saat sayapnya mengepak. Krek-krek, cabang pohon tempat Xian berbaring patah lagi. Sulit baginya untuk menstabilkan dirinya, tetapi sekarang, dia terus jatuh lagi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat karena rasa sakit yang luar biasa. "Oh, mengapa kamu jatuh lagi?" Yurou mendarat dengan lembut dan tersenyum memberi semangat. "Itu tidak buruk. Kamu jatuh dari atas dan tidak mati. Bajingan kecil, tubuhmu kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Aku suka pria dengan tubuh yang kuat. Jadi, apakah kamu ingin mencobanya? Aku ahli dalam segala hal dan dapat menjamin bahwa kamu pasti akan puas." Xian berkata sambil menggertakkan giginya. Mata Yurou yang berair memancarkan cahaya dingin, dia berkata dengan tenang, "Aku juga ingin melihat apakah kamu bisa melakukannya. Apakah kamu berani datang?" Sebagai pemimpin klan sayap putih, bukan karena kecantikan Yurou yang membuat kekakuannya berkurang. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menggoda dan mempermainkannya seperti ini. Dia menjadi marah, tetapi perasaan gembira yang aneh juga muncul pada saat yang sama. "Apa yang tidak berani?" Wajah Xian tanpa ekspresi, dia berdiri sambil mengusap pantatnya. Setelah sedikit menghangat, dia berjalan lurus menuju tempat Yurou. Sayap putih salju Yurou di punggungnya perlahan ditarik. Pada saat ini, matriark klan sayap putih sedikit gugup. Matanya memancarkan sinar cahaya aneh, menatap Xian yang datang selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya memancarkan kesungguhan dan kekuatan yang hanya bisa ditemukan dari para prajurit kelas atas. Tubuhnya memiliki kekuatan besar yang cukup untuk membalas dan membunuh Xian. Kekuatan ini perlahan menyebar dan menutupinya. Sebelumnya, ketika Yurou dengan sengaja menunjukkan kesungguhan dan ketidaksabarannya, semua prajurit pria akan tersentak dan merasa malu di depannya. Mereka bahkan tidak berani menatapnya, apalagi mengungkapkan nafsu mereka padanya. Bahkan Duolong yang penuh nafsu harus bersikap rendah hati padanya. Dia tidak pernah berani mengungkapkan nafsu birahinya di hadapannya. Yurou berasumsi bahwa Xian tidak terkecuali. Selangkah demi selangkah, Xian menunjukkan ekspresi polos di wajahnya seolah-olah dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia terus berjalan melewati gelombang kekuatannya yang kuat tanpa ragu-ragu. Yurou masih terkulai santai, tetapi kecemasan menyala di matanya. Dia dengan dingin menatap pria besar dan kuat yang datang ke arahnya dan merasa terkejut. Pada saat ini, senyum sinis muncul di sudut mulut Xian. Dia berhenti 10 meter dari Yurou, menatapnya dengan penuh perhatian, dan kemudian berkata, "Apakah kamu takut?" "Apakah aku takut?" Yurou merasa malu. Dia tertawa terbahak-bahak dan membusungkan payudaranya yang besar dan kemudian berkata, "Aku di sini. Jika kamu berani, datang dan sentuh aku." Aliran kekuatan yang kuat seperti angin puyuh muncul di belakangnya.
Kekuatan yang dahsyat ini memancarkan getaran yang mengerikan tanpa henti. Kekuatan itu sama brutalnya dengan keinginan iblis untuk melahap makhluk hidup. Itu berarti dia takut pada Xian. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kutakuti. Xian tertawa terbahak-bahak dan mendesak elektrik shift untuk maju ke arah matriark klan sayap putih hanya dalam sekejap. Tangan-tangan besar terentang dan menempel pada payudaranya yang besar dan kencang itu tanpa takut mati. Setelah meraba-raba dan mengusap payudaranya dengan kuat untuk beberapa saat, dia berteriak keras bahkan sebelum menikmati perasaan yang luar biasa itu, "Jika kau membunuhku, sukumu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Hanya aku yang bisa membantumu dan sukumu keluar dari sini." Dia tahu bahwa ras sayap dan klan suara iblis sangat ingin keluar dari tempat ini dan tidak menyesal meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, dia percaya bahwa terlepas dari seberapa marahnya matriark klan sayap putih, selama dia menyebutkan hal ini, dia akan selalu memaafkannya. Maka, tangannya sengaja memencet dan memijat buah dadanya. Ia lalu berteriak, berhenti berani menikmati sensasi yang ditimbulkan dari belayan buah dadanya yang besar dan menggairahkan itu. Jauh di dalam hutan, tangan besar Xian diletakkan di dada yang sangat bulat dan kencang dari pemimpin klan sayap putih. Setelah teriakan mengerikan yang menegangkan, dia menunggu amukan badai dan badai petir datang. Tanpa diduga, serangan brutal Yu Rou belum juga terjadi. Untuk melindungi dirinya dari serangan mematikan yang dapat membunuhnya, Xian tidak hanya menggunakan roh bela diri petrifikasi tetapi dia juga menggunakan perisai kegelapan. Dia juga mengedarkan ki yang dalam di tubuhnya dan mengumpulkan semua kekuatan ke dalam tubuhnya untuk pertahanan. Namun, setelah 10 detik dengan cemas menunggu serangan balasan yang hebat yang seharusnya terjadi setelah dia membelai payudaranya yang putih dan halus, serangan itu, akhirnya, tidak datang seperti yang diharapkan. Xian bingung melihat pemimpin klan sayap putih. Dia secara mengejutkan menyadari bahwa kulitnya telah memerah, matanya tergila-gila, napasnya tergesa-gesa. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan sayapnya yang seputih salju pun ditarik dengan gemetar lalu direntangkan lagi. Ada perasaan hangat dan elastis saat dia meletakkan tangannya. Di atas dada yang indah itu muncul manik-manik seukuran buah anggur yang perlahan membesar. Oh! Boom! Nafsu yang membara seperti gunung berapi yang meletus. Ketenangan di mata Xian tiba-tiba berubah menjadi api yang membara, dan api nafsu di tubuhnya bangkit tanpa henti. Dalam sekejap, Xian kehilangan akal sehatnya lagi dan dikuasai oleh nafsu. Tangannya yang lain juga terentang dan diletakkan di atas pantat bulat wanita bangsawan itu. Dia mengusapnya tanpa basa-basi untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba berlari ke depan menggigit bibir merah mudanya. Aroma harum naik ke hidungnya. Perasaan yang memikat itu mengalir melalui tubuh besarnya seperti arus listrik, membuat tubuh Xian sedikit gemetar dan merasa sangat senang. Xian menggigit bibir bunga sakura yang indah dari matriark klan sayap putih. Kedua tangannya tidak bebas, mereka terus membelai tubuhnya, dengan bebas mempermalukan wanita yang berahi ini. Yu Rou terengah-engah saat dipaksa mencium Xian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Matriark klan sayap putih itu belum pernah dilecehkan oleh pria manapun sebelumnya. Setelah mengeluarkan erangan, pikirannya segera pulih dan keluar dari lembah godaan yang dalam. Matanya yang indah dan melamun memancarkan sinar cahaya dingin yang mengancam. Tepat setelah itu, aliran kekuatan yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya yang halus. Boom! Aliran kekuatan yang mengerikan bagaikan gunung besar menghantam Xian. Tubuhnya bagaikan layang-layang yang talinya putus tertiup angin jauh. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya masih di udara. Perisai kegelapan di tubuhnya hancur berkeping-keping, kulit dan dagingnya terkoyak. Setelah jatuh, kekuatan seluruh tubuhnya menjadi gelisah dan benar-benar kacau. Beraninya kau, beraninya kau. Wajah pemimpin klan sayap putih itu dingin dan muram. Tatapan membunuh di matanya bagaikan pedang tajam yang melesat keluar. Seluruh tubuh Xian tidak memiliki energi yang tersisa. Semua jenis kekuatan bergejolak dan berputar-putar. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak dapat menggunakan seberkas kekuatan pun kecuali menatap tanpa daya ke arah sinar matahari yang menyilaukan yang bergerak ke arahnya. Tubuhnya terluka parah hanya dalam sekejap. Sebaliknya, kelima iblis di lautan kesadaran lebih tenang, mereka tidak lagi berani memberontak pada saat yang sangat kritis ini. Aku bisa membantu klan Wings keluar dari sini.
Xian berkata dengan gigi terkatup. Jika aku mati, kau harus tinggal di sini selamanya. Mata indah dari pemimpin klan White Wings memancarkan sinar putih yang aneh, perasaan kasarnya mulai mendingin sedikit demi sedikit. Swosh swosh swosh. Sinar putih yang bergerak ke arah Xian tiba-tiba teralih dan melesat melewati kedua sisi telinga Xian, menukik tajam ke dalam tanah. Xian menghela napas dalam-dalam dan mengeluarkan tangannya untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Dia masih berkata tanpa rasa takut, kau terlalu mempesona. Jangan salahkan aku, pria manapun di depanmu tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa kau tidak pernah mengalami hubungan apapun antara pria dan wanita. Sebenarnya, aku telah mendapatkan tawaran yang bagus. Xian tidak hanya tidak mencoba untuk bersikap menyedihkan mengingat situasi saat ini, tetapi dia juga berani mengatakan kata-kata yang menyimpang. Sungguh nafsu yang luar biasa. Serangan balik tajam dari tubuh Yurou langsung menghantam Xian. Sinar cahaya aneh itu melesat keluar dari matanya tanpa kendali. Jika bukan karena teriakan Xian yang tepat waktu, bahkan jika dia bisa menghindarinya untuk satu kali, dia tidak akan bisa menghindarinya untuk kedua kalinya. Meskipun tubuhnya sangat kaku, dia tidak akan mampu menahannya. Kau pantas mati. Yurou bernapas dengan tergesa-gesa. Matanya berbinar dengan banyak sinar cahaya dingin, tubuhnya penuh dengan tatapan tajam dan membunuh. Dia menggertakkan giginya dengan keras, melotot ke arah Xian. Dia sangat marah hingga tubuhnya yang halus menggigil. Xian perlahan duduk, kulit dan dagingnya terkoyak, darah segar mengalir deras di sekujur tubuhnya. Namun, di balik tatapan marah Yurou, dia mengembangkan senyum cerah dan berkata, hahaha, kematian itu setimpal. Kau terlalu mempesona. Bahkan jika aku harus mati untuk menciummu, aku akan tetap melakukannya dengan senang hati. Hahaha. Sayap seputih salju Yurou sedikit bergetar, tubuhnya yang anggun bergerak maju ke arah Xian. Pedang putih yang terbuat dari ki yang dalam perlahan muncul dari telapak tangannya dan diletakkan di tenggorokannya. Melihat Xian dengan matanya yang tumpul, dia berkata dengan suara dingin, kau tidak takut mati. Aku takut. Xian tertawa terbahak-bahak dan mengangguk dengan tenang. Tentu saja, aku takut mati. Tapi aku tahu kau tidak akan membunuhku. Hahaha, aku pria pertama yang pernah menciummu, bukan? Kau masih berani mengatakan. Yurou kejang-kejang dan sangat gelisah hingga dia tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Bahkan jika aku tidak membunuhmu sekarang, tunggu sampai kau menghancurkan teknik formasi. Aku tidak hanya akan membunuhmu tetapi aku juga akan membuatmu mati dengan menyedihkan karena apa yang telah kau lakukan hari ini. Pada saat itu, kau akan tahu bahwa jatuh ke tanganku akan lebih buruk daripada Duolong. Aku percaya itu. Xian mengangguk dan berkata dengan sengaja. Aku tahu bahwa alam kultivasimu lebih tinggi daripada Duolong. Jika kau ingin membunuhku, aku sama sekali tidak bisa mati dengan mudah. Mata indah Yurou menjadi linglung dalam waktu singkat. Semakin dia menatap pria sombong di depannya, semakin marah dia. Bajingan kecil yang menjijikkan ini bernafsu dan tidak peduli dengan hidup atau mati saat mempermalukannya. Dia dengan bebas melakukan hal-hal yang menyinggung pada tubuhnya yang perawan dan tanpa cacat. Dia menyesal tidak dapat memotong Xian menjadi ribuan bagian, tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Agar perlombaan sayap bisa keluar dari tempat terkutuk ini, dia harus bersabar. Kau benar-benar mempesona, Xian berkata dengan lembut, mengamati dengan tenang dan perlahan menggerakkan lehernya keluar dari area serangan pedang cahaya yang menyilaukan di tangan Yurou. Ketika ia berada di zona aman, ia berdiri. Lengan Yurou yang memegang pedang di tangannya terentang lurus. Ia menatapnya dan memperlihatkan senyum dingin. Setelah beberapa saat, pedang cahaya itu perlahan ditarik kembali dan menghilang ke telapak tangannya. Setelah Xian menghela napas lega dalam diam, matanya menyala. Ia tiba-tiba melangkah maju, dengan penuh tekad memegang tangan putih seperti giok dari wanita bangsawan yang menawan ini, dan dengan berani berkata, hal-hal di antara kita telah terjadi, jadi maukah kau menjadi wanitaku? Kau. Sang matriark klan sayap putih tiba-tiba melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan melotot marah padanya. Dasar bajingan kecil gila, kau ingin aku menjadi gadismu. Aku belum pernah bertemu pria yang sangat idaman sepertimu. Apa yang kau miliki? Apa yang bisa kau berikan padaku?
Atas dasar apa kau bermimpi memilikiku? Hanya karena kau telah menciumku. Yurou tersenyum sakit-sakitan, matanya sangat dingin. Dia terus menenangkan dirinya, menenangkan diri dan menahan diri untuk tidak membunuhnya sekarang. Basis kultivasimu seharusnya adalah langit pertama alam roh. Xian tersenyum santai dan berkata, ini adalah alam yang menakutkan. Aku hanya memiliki basis kultivasi alam bumi. Kesenjangan antara kau dan aku adalah alam nirvana dan alam langit. Seorang pria biasa membutuhkan ratusan tahun untuk menerobos kedua alam ini. Kebanyakan orang tidak dapat mencapai kedua alam ini sepanjang hidup mereka. Yurou tertegun, menatap Xian dengan heran. Kau tidak bodoh. Kau tahu perbedaan antara kita berdua, tetapi kau masih berani bicara omong kosong. Atas dasar apa? Dalam waktu maksimal 50 tahun, aku pasti bisa mencapai alam roh. Xian tiba-tiba berteriak. Dalam waktu maksimal 60 tahun, aku akan melampauimu. Hahaha, Yurou tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hingga menangis. Ia menunjuk Xian dengan wajah mengejek. 50 tahun untuk mencapai alam roh, 60 tahun untuk melampauiku. Hahaha, itu sangat lucu. Aku belum pernah melihat pria sombong dan melamun sepertimu. Sekarang, apakah orang-orang di dunia luar semuanya picik sepertimu? Tidak, tidak seperti itu. Xian menggelengkan kepalanya. Pria biasa bahkan tidak berani mendekatimu, apalagi berani mempermalukanmu terlepas dari hidup atau mati. Wajah mengejek Yurou mengendur. Bagus sekali, kau memang lebih berani daripada yang lain. Tetapi ini tidak berarti apa-apa. Menurutku, seorang prajurit biasa di alam bumi akan langsung mati saat menerima salah satu seranganmu yang kuat. Bahkan seorang prajurit alam nirvana pun akan kesulitan bertahan hidup jika terkena serangan itu. Namun, aku masih berdiri di hadapanmu sekarang. Mata indah Yurou tiba-tiba berbinar. Dia sempat kejang-kejang karena perilaku aneh Xian sehingga tidak menyadarinya. Namun, saat Xian mengingatkannya tentang itu sekarang, dia menyadari bahwa fakta bahwa Xian masih hidup adalah keajaiban tersendiri. Dia benar-benar percaya pada kekuatannya dan tahu betapa dahsyatnya kekuatan serangannya yang kejam. Tepat seperti yang dikatakan Xian, belum lagi seorang prajurit di alam bumi, bahkan seorang prajurit alam nirvana pasti akan mati karena serangannya. Sebaliknya, Xian masih berdiri di hadapannya dan menyombongkan diri. Kau benar-benar kompeten. Yurou harus mengakuinya. Namun, aspirasi gilamu tidak sesuai dengan kemampuanmu saat ini. Jika kau berada di alam roh sekarang, aku akan mempertimbangkan usulanmu. Xian sedikit pusing. Ia tahu bahwa di tempat yang jahat ini, baik klan suara iblis maupun ras sayap tidak punya niat baik padanya. Ia tidak percaya pada janji-janji sebelumnya yang dibuat di San dan Yurou. Ia tahu bahwa tepat setelah ia menghancurkan teknik formasi, kematian pasti menunggunya. Alasan mengapa ia mengambil risiko dalam mempermalukan dan mengganggu Yurou adalah harapannya untuk meninggalkan perasaan khusus di hati Yurou. Jika Yurou sedikit terpikat padanya, peluangnya untuk bertahan hidup akan sedikit lebih baik. Setelah menyadari pengalaman ini dengan wanita cantik yang belum pernah merasakan kasih sayang seksual seperti itu, ia lebih percaya diri dalam menjalankan rencananya. Namun, ketika memulai rencananya yang sebenarnya, ia menyadari bahwa itu jauh lebih sulit daripada yang ia kira. Terlepas dari seberapa keras ia mencoba meyakinkannya, wanita itu tetap teguh. Terlalu sulit. Oh, kau, tubuhmu. Yurou tiba-tiba menutup mulutnya dan berteriak dengan heran. Matanya yang indah memancarkan cahaya aneh seolah-olah dia sedang menyaksikan sesuatu yang ajaib. Xian menundukkan kepalanya untuk melihat dan menyadari bahwa roh bela diri abadi mulai bekerja dengan efisien. Kecepatan penyembuhan lukanya sangat luar biasa. Raja Dewa Abadi, kau adalah keturunan dari 3 Raja Dewa dari zaman kuno. Matriark klan sayap putih itu bingung sejenak sebelum berteriak keras. Matanya berkedip, wajahnya yang cantik ketakutan, dan tubuhnya yang lentur sedikit gemetar. Xian berdiri diam di depannya. Meskipun dia tidak bergerak, luka-luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, semua luka terbuka di tubuhnya telah tertutup sepenuhnya. Hanya beberapa bekas luka darah yang tersisa di dadanya, dan bekas luka itu juga berangsur-angsur memudar. Setelah roh bela diri abadi memasuki fase ketiga, kecepatan pemulihan tubuhnya jauh lebih cepat dari sebelumnya.
Saat bertarung dengan orang lain, luka-lukanya dapat segera sembuh, membuatnya tetap abadi. Matriark klan sayap putih menatapnya dengan heran dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan yang mempesona, Raja Dewa Abadi, apakah ini kehendak Tuan? Xian menyipitkan matanya dengan tanda tanya besar di benaknya. Dia tidak tahu mengapa matriark klan sayap putih memiliki reaksi yang begitu keras. Apakah darah dewa dari 3 Raja Dewa di zaman kuno ada hubungannya dengan ras sayap? Dengan pikiran itu dalam benaknya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, aku memiliki roh bela diri abadi. Darah dewa yang mengalir di dalam tubuhku memang mirip dengan darah dewa dari 3 Raja Dewa. Apakah ini juga berhubungan denganmu? Mata Yurou berangsur-angsur kembali normal. Dia sedikit enggan lalu mengangguk, klan suara iblis dan ras sayap sangat berterima kasih kepada 3 Raja Dewa di zaman kuno. Tanpa bantuan mereka, kedua suku kita akan dimusnahkan alih-alih dideportasi ke sini. Xian gelisah. Yurou mengangkat kepalanya menatapnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan wajah bingung, informasi ini telah disebutkan dalam buku kuno leluhur kita. Pada tahun itu, kedua suku itu dideportasi ke sini dan tidak bisa keluar dari tempat ini sampai sekarang. Leluhur kedua suku itu biasa bersumpah bahwa jika 3 Raja Dewa atau keturunan mereka dapat membantu kedua suku itu melarikan diri dari sini, kedua suku itu akan memahkotainya dan mematuhinya selamanya. Apa? Mata Xian berbinar, dia tiba-tiba tersenyum. Seperti yang kau katakan, menurut petunjuk leluhurmu, jika aku dapat membantu kedua suku keluar dari tempat terkutuk ini, kau harus melayaniku sebagai tuan. Apakah aku salah paham? Yurou tersenyum sedih dan mengangguk. Menurut petunjuk leluhur, jika kau dapat mencapai prestasi ini, kami akan melayanimu sebagai tuan kami. Namun, sudah sangat lama, banyak hal telah berubah, leluhur kita telah lama tiada. Waktu itu sudah terlalu lama berlalu. Aku tidak yakin apakah semua orang masih mengikuti petunjuk leluhur. Xian terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menatap Yurou dengan mata menyala-nyala dan bertanya, pertama, abaikan orang lain, bagaimana denganmu? Apakah kau akan mengikuti petunjuk leluhur? Aku tidak tahu. Matriark klan sayap putih sedikit menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu kehendak Tuan? Apakah karena para leluhur telah melanggar batas ruang untuk menyampaikan sumpah mereka kepada 3 Raja Dewa yang menyebabkan situasi saat ini? Jika tidak, mengapa bajingan kecil itu memiliki api surga, dan bagaimana mungkin dia memiliki darah keturunan Raja Dewa di zaman kuno? Apakah itu takdir? Apakah beberapa hal telah ditentukan sebelumnya? Matriark klan sayap putih bergumam dengan wajah panik. Dia merasa seolah-olah dia tenggelam dalam labirin besar, berjuang di dalam pikirannya. 3 Raja Dewa di zaman kuno, selain Raja Dewa Abadi, siapa 2 lainnya? Xian tiba-tiba bertanya. Meskipun api dingin es telah menyebutkan tentang darah dewa sebelumnya, itu masih sangat ambigu. Masalah ini sudah sangat lama berlalu, dan dengan demikian tidak mudah untuk menemukan seseorang yang memiliki informasi tentang zaman kuno. Dia tidak ingin membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Selain Raja Dewa Abadi, dewa lainnya adalah Raja Dewa Naga Sejati dan Raja Dewa Racun Surga. Mereka memiliki konstitusi Dewa Naga Sejati dan konstitusi Dewa Racun Surga. Raja Dewa Naga Sejati dapat mengambil bentuk naga dewa dan memiliki kekuatan naga dewa yang sangat perkasa. Darah Raja Dewa Racun Surga dapat meracuni makhluk hidup apapun. Setetes darah dewanya dapat meracuni seluruh lautan, mengikis semua makhluk di dalamnya. Ketika kepala suku klan sayap putih berbicara tentang informasi tersembunyi dari 3 Raja Dewa, dia tampak serius. Suaranya sengaja dibuat serius, wajahnya penuh rasa hormat. 3 Raja Dewa adalah eksistensi tertinggi di zaman kuno. Tanpa pertahanan mereka, kedua suku kita seharusnya binasa. Oleh karena itu, meskipun kedua suku telah dideportasi ke sini, kami tetap sangat berterima kasih. Rasa terima kasih kami kepada mereka telah dibawa ke setiap generasi untuk selamanya mengukir jasa mereka. Itu bagus. Xian tersenyum. Jika Disan, Duolong, dan Kaba mengikuti petunjuk leluhur mereka, kalian semua akan melayaniku sebagai guru setelah aku membantu kalian keluar dari tempat terkutuk ini. Hahaha, itu sempurna. Syah. Mimpi yang luar biasa. Yurou menggelengkan kepalanya.
Orang-orang itu punya niat jahat, mereka tidak akan puas dengan itu. Karena mereka semua menempati posisi yang tinggi, mereka sama sekali tidak akan melihatmu kecuali jika alam dan kekuatanmu lebih tinggi dari mereka. Hanya dengan begitu mereka mungkin dengan enggan mengikuti petunjuk leluhur. Namun, kalian hanya berada di alam bumi, kalian tampaknya seorang pemimpi bodoh yang ingin mereka tunduk padamu. Yurou berhenti sebentar lalu melanjutkan, lebih baik kau tidak memperlihatkan wajah Raja Dewa Abadi, kalau tidak, kau akan lebih cepat mati. Pertama-tama aku akan meminta Disan untuk melihat sikapnya terhadap petunjuk leluhur. Jika Disan bersedia mengikutinya, mungkin kau masih punya harapan. Namun, jika Disan tidak mau mematuhi petunjuk leluhur, kau seharusnya tidak usah berpikir lebih jauh. Setelah berkata demikian, Yurou kembali meraih Xian dan terbang, maju ke arah kota kuno batu raksasa milik klan suara iblis tanpa berkata apa-apa lagi. Di dinding kastil kuno, para jenius luar biasa dari generasi baru laut tak berujung termasuk Cao Zilan, Gu Linglong, Pan Ze, dan Ku Yanqing semuanya dikurung dalam sangkar. Wajah mereka muram, dan mata mereka tumpul. Di laut tak berujung, orang-orang ini menduduki peringkat teratas dalam daftar pertempuran. Keluarga mereka memiliki posisi yang sangat tinggi dengan banyak pelayan untuk segala hal. Namun, mereka hanyalah tahanan biasa di tempat ini. Mereka selalu bisa dibunuh kapan saja oleh sipir mereka. Perasaan putus asa telah merenggut kesombongan yang mereka warisi sebelumnya. Sekelompok orang dengan kepala tertunduk dan leher tertekuk semuanya mundur ke satu sudut dengan rasa takut yang lebih besar dari sebelumnya. Yaji mengusap dagunya, matanya yang sayu terus mengamati tubuh Cao Zilan dan Gu Linglong yang memikat, mempertimbangkan saat yang tepat untuk membawa kedua gadis ini. Baik Cao Zilan maupun Gu Linglong memiliki roh bela diri di tubuh mereka serta jiwa yang kuat yang sangat berguna untuk kultivasinya. Meskipun penampilan Ku Yanqing normal, energi di tubuhnya sangat aneh. Yaji merasa bahwa pasti ada beberapa rahasia tersembunyi di tubuhnya, dan dia berencana untuk membuka pakaiannya untuk melihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik pakaiannya. Kedua gadis itu, Su Weifei dan Chu Bi berada di sisi lain berbicara satu sama lain dengan nada rendah. Mereka terkadang melirik orang-orang yang terkurung di dalam kurungan. Swosh swosh swosh. Banyak sosok turun ke tembok kota kuno dari langit. Selain Kaba, Yameng, Yi Tianmo, ada juga Disan dari klan sayap hitam. Kedatangan Disan mengejutkan Yaji, Yi Chu Bi, dan Su Weifei, mereka semua bersujud dengan hormat dengan tergesa-gesa. Sebagai patriark klan sayap hitam, Disan tidak hanya memiliki kekuatan besar tetapi ia juga memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Setiap kali klan suara iblis dan ras sayap memiliki konflik, keputusan Disan selalu menjadi yang paling penting. Ucapannya satu kalimat saja dapat mengubah seluruh klan suara iblis menjadi lautan darah. Itulah sebabnya orang-orang klan suara iblis sangat takut padanya. Setelah Disan tiba, dia melirik Cao Zilan, Gu Linglong, dan Ku Yanqing, lalu bertanya dengan dingin, apakah ini 3 tahanan wanita? Ya, 3 tahanan wanita ini. Yameng menganggukkan kepalanya. Tunggu sampai bajingan kecil itu tiba, biarkan dia mengambil 3 tahanan wanita ini. Disan mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin. Bajingan kecil itu rupanya punya selera yang bagus. Ketiga wanita manusia ini cantik. Mereka memang wanita paling cantik di antara wanita manusia. Wajah cantik Cao Zilan sedikit berubah. Dia duduk tegak dalam diam, melirik Ku Yanqing sambil mendengarkan dengan saksama percakapan para penyembah berhala itu. Mata Ku Yanqing dan Gu Linglong juga sedikit berubah, wajah mereka tampak sedikit ketakutan. Mereka juga berbalik, mendengarkan percakapan itu. Karena mereka telah ditangkap dan dikurung, meskipun mereka telah menghadapi hal-hal buruk, mereka masih saling memiliki, mengalami kesulitan bersama. Namun, kali ini berbeda. Mereka jelas menjadi sasaran orang-orang ras sayap. Oleh karena itu, ketiga wanita ini mulai khawatir dan merasa tidak aman. Mereka tidak tahu bagaimana kehidupan mereka nantinya. Ayah, benda ini. Yaji ragu-ragu sejenak, sedikit ketidakpuasan terpancar dari matanya. Aku telah menangkap ketiga wanita ini. Kau lihat. Berhenti bicara omong kosong. Yameng berteriak dingin. Kau tidak akan memimpikannya ketiga wanita manusia ini lagi. Semuanya sudah selesai. Ayah, Yaji berteriak. Putramu tidak puas.
Disan menyeringai dan melirik tajam ke arah Yameng. Kau bahkan tidak bisa menangani putramu sendiri. Wajah Yameng memucat, dia menatap Yaji dengan marah. Tubuh Yaji kejang-kejang, dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Ayah, aku mengerti. Aku akan mendengarkan perintah langsungmu." Kami, Cao Zilan ragu-ragu sebentar sebelum menatap lurus ke arah Disan tanpa rasa takut. "Apa yang telah kau atur untuk kami?" Disan sedikit tercengang, menatapnya dengan pandangan aneh, dan berkata, "Kau pemberani. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, kami hanya butuh tubuhmu." Ketiga wanita itu, Cao Zilan, Gu Linglong, dan Ku Yanqing tiba-tiba mengubah ekspresi wajah mereka. Tubuh mereka yang lembut bergetar, mata mereka penuh dengan kemarahan dan aib. Dibandingkan dengan dibunuh, kehilangan keperawananmu sangatlah beruntung. Wajah Disan tidak berperasaan. Bukan orang-orang dari ras sayap atau klan suara iblis yang akan melakukan perbuatan itu. Bajingan kecil itu juga dari ras yang sama dengan kalian semua. Itu adalah keberuntunganmu. Ras yang sama. Gu Linglong tercengang dan tiba-tiba bertanya, "Siapa?" "Kau akan segera tahu." Disan menyeringai, wajahnya sangat aneh. Dia tidak menyebutkan apapun tentang Xian. Ketiga wanita itu saling bertukar pandang dengan bingung. Mereka kini dibanjiri perasaan tidak aman. Mereka tampaknya sudah tahu siapa orang itu, tetapi tidak berani untuk terus berpikir. Zoom zoom zoom. Suara kepakan sayap terdengar di telinga orang-orang. Tidak lama setelah itu, kilat putih melesat di atas kepala. Tepat setelah itu, pemimpin klan sayap putih turun dengan lembut dari langit sambil memegang Xian. Wajahnya tampak apatis. Melempar Xian ke lantai tanpa mempedulikan rasa sakitnya, Yu Rou tersenyum tipis, melirik ketiga wanita itu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Seleranya lumayan. Ketiga wanita di sini semuanya cantik." Gadis bertopeng itu juga menawan. Bajingan kecil ini benar-benar iblis yang bernafsu. Ini kamu." Tubuh Yaji kembali gelisah, matanya penuh dengan kebencian. Ketiga wanita itu, Cao Zilan, Gu Linglong, dan Ku Yanqing, tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, menatap Xian yang baru saja jatuh ke tanah dengan bingung. Mereka semua menatapnya pada saat yang sama tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap target yang awalnya mereka kejar. Setelah jatuh ke tanah, Xian sedikit menghangatkan lengan dan kakinya sebelum berbalik ke arah Disan dan yang lainnya dan memperlihatkan senyum tipis. Dia kemudian melihat ke arah kelompok Cao Zilan yang dikurung di dalam kandang. Tepat pada saat Xian muncul, Cao Zilan, Ku Yanqing, dan Gu Linglong merasa seolah-olah dunia mereka baru saja runtuh. Sebelum memasuki medan perang jurang, mereka telah melalui perjalanan pengejaran yang panjang dari laut langit ke sini. Dalam pertempuran dengan keluarga Yang, mereka telah menderita banyak kerugian untuk melangkah ke medan perang jurang. Di dalam istana yang hancur itu, mereka kembali menderita kerugian besar karena wabah tiba-tiba Xian. Berpikir dengan hati-hati berulang kali, Cao Zilan menyadari bahwa sejak konfrontasi awal mereka dengan Xian, keberuntungan mereka terus menurun, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari tubuh Xian. Saat ini, mereka ditahan di tempat terkutuk ini. Xian, sebaliknya, menjadi tamu terhormat dari ras-ras pagan ini. Tidak hanya dia bisa tertawa dan berbicara dengan nyaman dengan pemimpin pagan Disan, tetapi dia juga menerima banyak hadiah termasuk orang-orang dari kelompok Cao Zilan. Apa yang terjadi? Mereka semua manusia, mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara mereka dan Xian? Tidak hanya Cao Zilan dan yang lainnya yang begitu marah hingga ingin memuntahkan darah, tetapi Yaji juga marah. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi Yameng hanya membungkamnya. Jadi, Yaji tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menahan rasa kesalnya. Xian, Yichu Bilinglung, wajahnya yang cantik memerah. "Hei, ketiga wanita ini untukmu." Wajah Cao Zilan dan yang lainnya sedikit berubah sementara masing-masing dari mereka menggertakkan gigi dengan kesal. Xian menatap dingin ke arah Cao Zilan dan mengangguk sambil tersenyum, "Kau tidak menyangka ini akan terjadi, kan? Cepat atau lambat kau tidak akan mati dengan mudah." Tubuh anggun Gu Linglong sedikit menggigil. Kemarahan dan kepanikan berkilauan di matanya. "Jika kau berani mempermalukan kami, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Menjadi hantu, Xian tertawa terbahak-bahak.
Aku khawatir kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti akan membuat jiwa dan rohmu musnah dan tidak pernah bertransmigrasi. Jadi, bahkan sebagai hantu, kau tidak bisa dan tidak akan membalas dendam padaku. Ketika kata-kata itu keluar, ekspresi Xian berseri-seri dengan kegembiraan seolah-olah menghancurkan orang menjadi abu dan membinasakan jiwa dan roh orang hanyalah kesenangan alaminya. Disan mengangkat alisnya dan menganggukkan kepalanya, bajingan kecil, kau sangat kejam. Tidak heran mengapa kau memiliki begitu banyak pengejar tetapi masih hidup. Itu jelas. Jika tidak, dia tidak akan memiliki api surga. Patriark klan sayap hitam perlahan melangkah menuju kandang tempat Cao Zilan dan yang lainnya dikurung. Ia kemudian mengayunkan lengannya, dan aliran cahaya perak yang berbeda seperti rantai awan masuk ke dalam kandang dan kemudian secara bergantian merayap ke tubuh Cao Zilan, Kuyan King, dan Guling Long. Mereka bertiga ketakutan. Boom! Kandang itu retak terbuka meninggalkan lubang. Cao Zilan dan dua lainnya merasa seolah-olah mereka sedang dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat, melayang keluar dari kandang menuju Xian, dan perlahan turun di depannya. Ketiga wanita itu berdiri. Tubuh mereka yang menawan sedikit gemetar, kecerahan di mata mereka memudar secara bertahap. Seluruh energi tubuh mereka juga disegel. Saat ini, ketiga wanita ini tidak memiliki kekuatan lagi untuk digunakan dan tidak lebih dari orang biasa, dan dengan demikian mereka tidak dapat menyakitimu. Yurou tersenyum, dengan lembut menatap Xian. Mulai sekarang, kamu dapat dengan bebas melanggarnya sesuai keinginanmu. Hahaha, untuk masa depan kedua ras kita, mengorbankan ketiga wanita ini masih merupakan tawaran yang sangat bagus. Ekspresi Yameng tegas. Cahaya dewa bersinar dari titik di antara kedua alisnya. Tiga aliran jiwa aneh terbang keluar dan kemudian merembes ke titik di antara kedua alis ketiga wanita itu. Wajah Cao Zilan dan kedua gadis lainnya menunjukkan rasa sakit. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kepala dan mengerang. Aku telah memasukkan pikiran pengikat kematian ke dalam kepala mereka. Jika mereka memiliki niat bunuh diri, segel itu akan menyebar, dan tubuh mereka tidak akan bisa bergerak. Yameng berbicara kepada Xian dengan senyum jahat. Kamu bisa merasa nyaman menggunakan tubuh mereka dengan bebas tanpa harus khawatir mereka akan bunuh diri. Xian terkejut dan kemudian mengangguk sambil tersenyum, terima kasih. Rotar, Cao Zilan dan kedua gadis lainnya berteriak bersamaan. Mata mereka dibanjiri kebencian, mereka membenci Xian sampai ke tulang. Jika mereka bisa keluar dari kendala itu, mereka mungkin akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh Xian. Tidak perlu, kau hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan baik untuk kedua ras kita. Belum lagi ketiga wanita ini, bahkan gadis-gadis klan suara iblis juga bisa menjadi milikmu semudah membalikkan tanganmu. Yameng mendengus dingin. Tapi jika kau tidak bisa membantu kedua ras kita, hahaha, aku akan membuatmu merasa lebih baik mati daripada hidup. Jangan buang waktu lagi. Disan mengerutkan kening menunjukkan ketidaksabarannya. Kemajuan kultivasi bajingan kecil ini terkait erat dengan masa depan kedua ras kita. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu untuk mengawasi kemajuannya. Matriark klan sayap putih tersenyum lembut. Kurasa semua orang harus berusaha sedikit lebih keras. Aku ingat bahwa kedua ras kita memiliki beberapa hal yang berguna dalam meningkatkan alam prajurit manusia, demi kebaikan semua orang, saya pikir kita harus lebih bermurah hati. Xian tertawa terbahak-bahak dengan wajah gembira. Disan, Kaba, dan yang lainnya saling memandang, semua orang memasang wajah aneh sementara mata mereka terus bergerak. Klan sayap putih memiliki buah roh giok putih yang memiliki efek besar dalam menstabilkan pikiran seseorang. Buah roh giok putih telah disempurnakan selama lebih dari 1000 tahun dan hanya menghasilkan 3 buah sekaligus. Aku telah memerintahkan orang-orangku untuk membawa satu ke sini. Demi kesejahteraan kedua ras kita, kita telah memberikan kekayaan kita. Yurou tersenyum dan berkata. Mendengar kata-katanya, wajah Disan dan yang lainnya berubah drastis. Buah roh giok putih, Yaji, Dichubi, Suefei, dan para pemuda generasi baru dari klan suara iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata Yaji menunjukkan jejak keserakahan yang mencolok. Buah roh giok putih adalah harta karun pagan dari klan sayap putih.
Itu hanya dapat diproduksi di daerah terlantar di mana tidak ada tiga dewa matahari, bulan, dan bintang. Setiap buah roh giok putih sangat berharga. Buah ini sangat berguna untuk menstabilkan dan menyehatkan jiwa. Meskipun Raswings mengalami kesulitan dalam kultivasi jiwa, menggunakan salah satu buah roh giok putih dapat membuat terobosan signifikan dalam pikiran jiwa seseorang. Bagi orang-orang dari klan suara iblis, buah roh giok putih bahkan lebih berharga. Mereka adalah ahli sejati dalam kultivasi jiwa, dengan demikian, setelah menggunakan satu buah roh giok putih, pencapaian jiwa mereka akan tumbuh pesat. Setelah seorang bayi dari klan suara iblis lahir dan memakan satu buah roh giok putih, jiwa anak itu akan dibentuk ulang dan langsung mencapai kekuatan seorang prajurit alam bencana. Itu adalah harta ajaib yang dapat membuat jiwa bermutasi. Di tanah terlantar ini, buah roh giok putih dari klan sayap putih adalah harta yang sangat berharga yang memiliki daya tarik besar bagi Raswings atau klan suara iblis. Yurou sudah gila, dia berani memberikan satu buah roh giok putih hanya karena satu pria manusia. Apakah dia berjiwa publik dan tidak mementingkan diri sendiri seperti ini? Dia menyumbangkan banyak uang untuk masa depan kedua ras. Yaji terengah-engah, wajahnya berubah ungu karena marah. Dia melemparkan pandangan marah yang tidak biasa pada Xian, menyesali bahwa dia tidak bisa memasukkan Xian ke dalam mulutnya dan melahapnya. Sungguh pemborosan hadiah surgawi. Sungguh aib bagi hadiah ilahi. Kualifikasi apa yang dimiliki bajingan manusia kecil itu? Bagaimana dia bisa memiliki buah roh giok putih? Apa yang ingin dilakukan oleh kepala keluarga klan sayap putih? Mungkinkah dia naksir bajingan kecil ini? Bukankah sudah dikatakan bahwa kepala keluarga klan sayap putih harus selalu murni, bahwa dia tidak bisa menikah seumur hidupnya? Dengan banyak pikiran yang berkelebat di benaknya, Yaji menggertakkan giginya dengan marah dan berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia memiliki buah roh giok putih, dia akan memanfaatkan buah ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kekuatannya agar menjadi satu tingkat lebih tinggi. Sayang sekali, Matriark Yurou, kamu tidak bercanda. Wajah Kaba tampak aneh dengan mata melotot. Bocah manusia kecil ini cukup berharga bagimu untuk menggunakan salah satu harta klan sayap putih. Yameng, Yi Tianmo, dan Disan juga linglung menatap Yurou. Awalnya, Xian tidak tahu tentang keajaiban buah roh giok putih ini. Namun, setelah mengamati Yaji, Kaba, dan yang lainnya dengan saksama, dia mengerti bahwa buah roh giok putih adalah harta yang luar biasa. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan begitu terkejut dengan wajah-wajah aneh seperti itu. Apa yang ingin dilakukan Yurou? Benarkah dia sudah sangat menyukaiku meskipun aku baru sedikit mempermainkannya? Apakah aku memiliki ketertarikan nafsu yang begitu besar seperti itu? Xian berpikir sendiri tetapi menahan semua perasaan herannya dengan wajah dingin, berpura-pura tidak tahu apapun tentang buah roh giok putih. Tidakkah kau melihat perubahan yang tidak biasa di gunung binatang buas suara? Mata Yurou menjadi tajam, dia berbicara dengan wajah gelap. Teknik formasi di luar gunung binatang buas suara semakin membesar. Teknik formasi di dalamnya juga semakin kuat. Apakah kau tidak memikirkan apapun? Bukankah seharusnya para leluhur dari kedua ras itu sudah memiliki pemikiran yang sama tentang anomali ini? Disan, Yameng, Yi Tianmo, dan Kaba terkejut, tampaknya menyadari sesuatu secara tiba-tiba. Mata mereka sekarang penuh dengan ketakutan. Kau mengatakan, Disan ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti, melirik yang lain di dekatnya. Dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Kurasa ini saatnya. Yurou memaksakan senyum menyedihkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita tetapi mungkin juga jalan menuju kehancuran total kita. Apa yang harus dilakukan secara khusus, kurasa semua orang sudah punya rencana. Aku akan kembali ke klan sayap hitam. Dalam waktu maksimal 5 hari, aku akan kembali dengan teratai kepala hitam. Kuharap dia tidak akan mengecewakanku. Disan menunjukkan sedikit ketidakpastian di wajahnya sambil menatap Xian. Dia kemudian mengayunkan lengannya dan pergi. Sayap hitam besar itu telah mengepak beberapa kali sebelum bayangannya menghilang dari pandangan. Teratai kepala hitam, hitam. Yaji merasakan mulutnya seperti kapas dan menelan ludah. Matanya memancarkan sinar aneh, ekspresi wajahnya setengah tersenyum dan setengah menangis.
Di tembok kota kuno, para pemuda klan suara iblis termasuk Sue Fei dan Yi Chubi terkejut, mereka menatap Xian dengan bingung, wajah mereka tampak garang, seolah ingin melahapnya. Di San, mampirlah ke Duolong dan yakinkan dia untuk menawarkan sebotol air mancur surga yang terkonsentrasi. Yurou melihat ke arah Di San yang pergi dan buru-buru berbicara kepadanya. Di San telah menghilang dari pandangan, tetapi suaranya muncul dari jauh. Baiklah. Apa? Yaji, Sue Fei, dan Yi Chubi tidak dapat berdiri lagi, mereka berteriak dengan keras seolah-olah mereka melihat hantu di siang hari. Ketika mereka melihat ke arah Xian, wajah mereka tidak bisa lebih aneh lagi. Ini benar-benar. Para pemuda dari klan suara iblis bergumam dengan linglung dan tampak sangat kejang. Hof, kami. Yi Tianmo mengungkapkan sedikit rasa malu. Dia menoleh ke arah Yurou dengan canggung dan berkata, seperti yang kau tahu, semua area bagus di tanah terlantar ini telah ditaklukkan oleh ras Wings. Kami bertiga tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Bukannya kami tidak ingin berpartisipasi, tapi hanya. Yameng dan Kaba juga sedikit malu, terus-menerus tersenyum sedih, menunjukkan sikap mereka yang melarat. Aku tahu, kau memang sedikit miskin. Semua hal bagus di sini sebenarnya bukan milikmu, tapi... Yameng dan dua orang lainnya terdiam, mendengarkan kata-kata Yurou dengan rendah hati. Pengetahuan klan suara iblis tentang jiwa jauh lebih baik daripada milik ras Wings. Yurou tersenyum dan berkata dengan sengaja, mengenai kultivasi jiwa, klan suara iblis memiliki banyak pemahaman tertinggi. Bagi ras sayap, itu tidak berguna, tetapi bagi bajingan kecil ini, itu sangat berguna. Maksudku, kalian bertiga harus membuka sumber kitab suci rahasia untuk dipelajari bajingan kecil ini. Kalian sudah tahu bahwa kemajuan alam tidak bisa tanpa pemahaman jiwa, bukan? Wajah ketiga pemimpin itu berubah. Mereka semua berkata bersamaan, ini, bagaimana mungkin? Pemahaman jiwa klan suara iblis adalah esensi suku kita, bagaimana mungkin kita membiarkan manusia mempelajarinya? Yameng terkejut beberapa saat sebelum tiba-tiba melompat. Jika dia mempelajari rahasia klan suara iblis dan begitu dia maju, bukankah itu berarti dia akan menjadi bahaya bagi suku kita? Yi Chubi dan Sue Fei juga bingung dan takut. Kedua gadis ini tahu keuntungan klan suara iblis. Meskipun klan suara iblis berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, berkat kompetensi jiwa, mereka masih merupakan ancaman mematikan bagi umat manusia yang secara alami memiliki jiwa yang lemah. Rahasia jiwa mereka dapat dengan mudah menghilangkan kemampuan untuk melawan prajurit manusia pada level yang sama. Api surga di tubuh Xian benar-benar musuh bebuyutan klan suara iblis. Begitu dia tahu tentang rahasia klan suara iblis, akan sulit bagi mereka jika dan ketika mereka ingin menggunakan rahasia jiwa itu untuk mengendalikan dan membunuhnya. Jika suatu hari Xian bisa mencapai alam langit, tidak akan ada penguasa klan suara iblis yang mampu mengalahkannya. Jika hari itu tiba, Xian bisa mengandalkan kemampuannya untuk memperbudak seluruh klan suara iblis. Ini adalah hal yang mengerikan. Jika dia tidak cepat maju, kematian akan datang lebih cepat ke klan suara iblis. Tidak perlu menunggu dia mencapai alam yang kamu takuti, klan suara iblis seharusnya sudah binasa sebelum itu. Yurou mendengus dingin, matanya tiba-tiba menjadi marah. Bajingan kecil bodoh, ketika kita berbicara, lebih baik kamu diam. Yaji ketakutan, cepat-cepat diam, dan menundukkan kepalanya tanpa berani menatap Yurou. Apa yang kamu katakan? Matriarki klan sayap putih kembali ceria, menatap Yi Tianmo dan berkata, kau bisa mengerti situasinya, bukan? Baiklah, aku akan membuka sumber rahasia jiwaku untuknya. Yi Tianmo ragu sejenak sebelum menjadi orang pertama yang setuju. Yameng dan Kaba tidak bersedia melakukannya, namun, memikirkan perubahan yang tidak biasa di Gunung Binatang Buas Suara membuat mereka merasa dingin. Mereka akhirnya mengikuti keputusan Yi Tianmo, dengan berat hati setuju untuk mengorbankan kitab suci rahasia mereka. Ekspresi Cao Zilan, Gu Linglong, dan Ku Yan Qing tercengang. Pergolakan berturut-turut ini membuat mereka merasa tersesat seperti kabut di sekitar mereka. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Xian untuk kedua ras ini yang membuat mereka dengan sukarela mengorbankan harta benda mereka. Mereka tidak hanya memenuhi apapun yang diinginkannya tetapi juga menawarkan harta mereka yang paling berharga.
Di mata suku-suku pagan ini, Xian bahkan lebih dekat dengan mereka daripada ayah kandung mereka. Sebaliknya, ketiga wanita itu menjadi tawanan mereka meskipun mereka juga berasal dari dunia luar. Mereka belum dibunuh, tetapi mereka akan dipersembahkan kepada Xian dan menjadi alat baginya untuk melampiaskan nafsu seksual dan melakukan apapun yang diinginkannya. Membandingkan dua kondisi yang berbeda, Cao Zilan merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah beberapa kali dan diam-diam mengutuk bahwa Tuan tidak adil. Itu saja, masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Yu Rou bersikap hati-hati. Biarlah seperti itu. Kalian bertiga siapkan rumah untuk bajingan kecil ini. Aku akan memilih dan mengambil kitab suci rahasia dari sumber kitab suci kalian. Tentu saja, aku tidak akan mengintip kitab suci rahasia kalian, kalian akan bersamaku saat aku memilihnya. Apakah tidak apa-apa? Yameng, Kaba, dan Yi Tianmo sama sekali tidak menginginkannya, 1000 kali lipat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun selain menyetujuinya. Ada sebuah rumah di tengah area tempat kami bertiga menginap. Rumah itu tidak jauh dari tempat tinggal kami. Kami akan mengatur agar dia tinggal di sana. Yi Tianmo berpikir sejenak sebelum berbicara dengan Yi Chubi. Kau bawa matriark Yu Rou dan Xian ke rumah itu. Mari kita atur untuknya terlebih dahulu, baru kita lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baik, ayah. Yi Chubi menganggukkan kepalanya dengan wajah bingung. Tidak peduli bagaimana dia bisa membayangkan, dia tidak akan pernah menduga bahwa Xian tidak hanya tidak dibunuh oleh Duolong tetapi dia juga dikawal kembali oleh Yu Rou dan Disan. Selain itu, perilaku patriark dan matriark Raswings, Disan, dan Yu Rou, terhadap Xian tidak biasa. Mereka bahkan tidak menyesali harta yang mereka berikan kepada Xian. Apa maksud semua ini? Chubi merasa kepalanya menjadi berat. Dia teringat saat Xian dengan takut-takut melihat sekeliling hutan tanpa bisa berbuat apa-apa karena dia berada di bawah kendali keterampilan rahasia jiwanya. Namun, saat melihat semua makanan lezat untuknya sekarang, dia tidak tahu harus berkata apa. Gadis kecil, kau yang memimpin jalan. Matriark klan sayap putih itu mengatupkan bibirnya dan tersenyum tipis. Saat dia mengangkat tangannya menunjuk ke arah Cao Zilan, Gulinglong, dan Ku Yanqing, sebuah pita panjang berwarna terbang keluar dari lengan bajunya dan mengikat ketiga wanita itu. Yu Rou menarik pita itu dengan satu tangan seolah-olah dia sedang menuntun hewan peliharaannya dan membawa ketiga wanita itu terbang ke langit, tangannya yang lain meraih lengan Xian. Tampaknya dia bahkan bercanda dengan Xian dengan nada rendah saat mereka meluncur di langit. Bajingan kecil, bukan aku yang membantumu, aku membantu kedua ras kita. Jika kau tidak berusaha, jangan salahkan Disan dan kami karena mencabik-cabik kulitmu. Aida, terserahlah, aku harus berterima kasih padamu. Hahaha, sungguh tak terduga darimu bahwa kau bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu. Hahaha, jangan khawatir, aku akan bersikap baik padamu. Bersikap baik padaku. Bajingan kecil, kau tidak peduli dengan hidup atau mati. Jika kau tidak berguna lagi sekarang, aku akan langsung membuatmu ingin mati daripada hidup. Jangan terlalu serius. Aku tahu kau memperlakukanku dengan baik. Hahaha, jangan khawatir, karenamu, aku akan mencoba untuk segera menerobos untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mengendalikan api surga, dan dengan demikian membantumu menghancurkan teknik formasi gunung binatang buas. Aku harap kau memiliki kekuatan seperti itu. Jika tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Tidak lama setelah itu, sebuah kastil batu setinggi 50 meter muncul di depan Xian. Yi Chubi memimpin jalan. Setelah menuruni kastil, dia melambaikan tangan ke arah Yu Rou. Yu Rou mengikuti isyarat Yi Chubi dan mendarat di lantai tertinggi kastil, menyeret Xian dan ketiga wanita itu. Yi Chubi berdiri di tengah aula batu besar yang berukuran seperti lapangan basket, menunjuk ke setiap pintu batu yang tertutup rapat di dekatnya, memperkenalkan kepada Yu Rou dan Xian, ada 9 kamar di sini, ada tempat untuk kamar mandi, untuk. Tidak apa-apa, Yu Rou mengayunkan lengannya menghentikan Chubi dan melemparkan ketiga wanita itu ke bawah tanpa peduli mereka akan jatuh pusing di tanah. Kau, kembalilah ke ayahmu. Aku perlu mengatur sedikit di sini, dan kemudian aku akan menemui ayahmu untuk memeriksa penyerahan rahasia jiwa. Sekarang pergilah dan beritahu ayahmu terlebih dahulu. Ya, Yi Chubi tidak berani berkata lebih banyak.
Dia mengangguk sambil menatap Xian dengan bingung. Dia kemudian menghela napas sedikit dan segera pergi. Oh, bajingan kecil, kau hebat. Gadis itu tampaknya memberi perhatian khusus padamu. Apakah kau juga telah melakukan sesuatu pada Putri Yi Tianmo? Siapa? Xian berpura-pura polos. Hihihi, Yu Rou terkekeh. Ia mengayunkan tangannya yang putih seperti batu giok, pita-pita berwarna yang melilit ketiga wanita itu menyelinap kembali ke lengan bajunya seperti ular. Sambil mengibaskan lengan baju, sang matriark klan sayap putih berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu lautan kesadaranmu untuk sementara ini tidaklah aneh, itu memang istimewa. 5 aliran jiwa yang aneh itu selalu gelisah dan mungkin menyebabkan pergolakan. Aku serahkan ketiga wanita ini kepadamu. Jika mereka tidak cukup, aku akan punya solusi untuk menemukan lebih banyak lagi. Aku juga akan pergi untuk mendapatkan kitab suci jiwa rahasia klan suara iblis untukmu. Aku akan memberimu semua yang kau butuhkan, kau tidak akan kekurangan apapun. Aku hanya berharap alammu dapat berkembang secepat mungkin. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Mungkinkah gunung binatang buas akan mengalami insiden besar? Tanya Xian. Yu Rou mengangguk dan berkata, aku tidak akan bersembunyi darimu. Saat ini, gunung binatang buas suara memang sangat istimewa. Sangat mungkin terjadi perubahan besar di sana. Begitu perubahan itu terjadi, kedua ras kita bisa musnah. Tepatnya, begitu gunung binatang buas suara mengalami pergolakan, tanah terlantar ini tidak akan ada lagi. Itu berarti kau juga tidak akan terhindar dari kematian. Xian terkejut dan terdiam beberapa saat. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata, akhirnya, aku tahu mengapa Disan dan yang lainnya begitu murah hati. Aku ingin kau tahu bahwa kemajuan alammu tidak hanya terkait dengan keselamatan kedua ras tetapi juga keselamatanmu. Oleh karena itu, demi hidupmu, kau harus berusaha lebih keras untuk melakukannya, jika tidak, bahkan jika kami ingin kau tetap hidup, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yu Rou berkata dengan serius. Aku tahu, Xian menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ketiga wanita ini tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Saat berkultivasi, jika ada sesuatu yang tidak biasa, kau bisa melampiaskannya kepada mereka kapan saja. Kau bahkan bisa melakukannya sampai mereka mati, asal kau tidak keberatan. Dan jika mereka mati, aku bisa mencarikan gadis lain untukmu. Kau hanya perlu menerobos dengan cepat. Yu Rou menatap lurus ke arah 3 Cao Zilan dan 2 lainnya. Kata-katanya sangat dingin. Di matanya, ketiga wanita itu hanyalah alat. Ketiga calon pemimpin laut tak berujung itu semua berwajah muram setelah mendengar kata-kata Yu Rou. Tubuh mereka yang menawan sedikit gemetar, tetapi tidak ada reaksi apapun. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Yu Rou mengepakkan sayapnya, tubuhnya bergoyang lembut dan perlahan terbang menjauh. Tempat ini sangat tenang dan juga sangat aman. Kau tidak perlu khawatir sama sekali, fokuslah pada kultivasimu. Suara Yu Rou perlahan keluar sementara sosoknya sudah menghilang. Di aula batu yang luas, Xian berdiri di dalam aula batu yang besar. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya dengan wajah muram. Pada jarak 5 meter jauhnya, 3 wanita Cao Zilan, Gu Linglong, dan Ku Yan King merasa cemas dengan perasaan tidak aman. Sambil duduk di permukaan batu, mereka dapat melihat ketakutan di mata masing-masing. Waktu berlalu, Xian masih tidak berbicara. Mata Cao Zilan yang tanpa nada menatap Xian dengan tenang. Setelah menunggu cukup lama, dia dengan tidak sabar berdeham karena Xian masih tidak menunjukkan niat untuk berbicara. Setelah terbangun dari meditasi, Xian mengerutkan kening, dengan dingin menatap ketiga wanita itu, dan kemudian berkata, nasibmu buruk. Aku tahu kamu baru saja menginjak kotoran anjing. Gu Linglong mengatupkan giginya dan dengan kesal menatapnya. Aku tidak percaya kamu begitu busuk. Kamu tidak hanya bekerja sama dengan suku-suku pagan tetapi kamu juga ingin membantu orang-orang pagan gila itu keluar dari sini. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Membuatku marah bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Xian menampakkan senyum nakal. Sosoknya melesat dan mendarat di depan Gu Linglong. Dia mengulurkan tangannya mengusap dagu putih lembut Gu Linglong dengan tatapan penuh nafsu dan berkata, kau tahu, aku selalu bisa mempermalukanmu di sini. Tak seorang pun di sini bisa berkata apa-apa.
Wajah Guling Long sedikit berubah. Dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Xian tetapi lupa bahwa energinya telah hilang. Begitu pukulan kecilnya melesat keluar, dia merasa sangat sakit. Sangat nakal. Aku harap saat aku bermain denganmu, kau juga menjadi gila seperti ini. Xian tersenyum dingin sambil dengan berani meremas payudara lembut Guling Long untuk beberapa saat. Kecil tapi sangat tangguh. Itu memang cocok dengan namamu, Ling Long. Guling Long tidak dapat menahan rasa sakitnya dan mundur. Air mata membanjiri matanya, dia menatap Xian dengan penuh kebencian. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Mungkin keluargamu masih memiliki kesempatan, tetapi kamu tidak. Ekspresi Xian dingin. Sosoknya dengan cepat melompat dan muncul tepat di belakang punggung Guling Long. Tangannya yang besar menamparkan salah satu pantat bulatnya dan berkata dengan dingin. Pantat itu besar, lumayan, aku akan menjagamu dengan baik. Cukup, mengganggu seorang gadis yang bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam, pria macam apa kamu? Mata Kuyan King penuh dengan kemarahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xian tertawa terbahak-bahak. Pada awalnya, hampir 100 orang mengejar kita. Bukankah itu berani? Apakah itu Kuyan King? Gadis suci dari tanah suci Danau Surga. Apakah kau ingat bagaimana kau memperlakukan Xin Yan dan aku di Pulau Menluo? Pada saat itu, di matamu, kita bukan apa-apa, seperti semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Tatapan mata Kuyan King sedikit berubah. Dia jelas ingat apa yang terjadi di Pulau Menluo. Pada awalnya, dia tidak tahu tentang status Xian dan Xia Xinyan. Untuk mendapatkan rahasia api dingin es, dia telah membunuh Xian dan Xia Xinyan. Dia akhirnya membiarkan Xian jatuh ke jurang es yang dalam yang telah membuat keluarga yang kesal. Tanah suci Danau Surga kemudian harus menderita kerugian besar karenanya. Karena antisipasi yang salah yang telah menyebabkan kerugian besar bagi Tanah Suci Danau Surga ini, banyak tetua Tanah Suci Danau Surga sangat kecewa padanya dan hampir menghapus statusnya sebagai gadis suci. Dia membenci Xian sampai ke tulang karenanya. Kali ini, ketika keluarga yang sedang gelisah, dialah orang pertama yang mengajukan diri untuk bergabung dalam pertempuran di Laut Langit untuk membalas dendam pada Xian. Sama seperti kehidupan yang tidak dapat diprediksi, banyak prajurit kelas atas telah memasuki medan perang jurang, tetapi mereka tidak hanya tidak dapat membunuh Xian tetapi juga mengalami konsekuensi yang sama seperti yang mereka alami saat ini. Jadi, kamu tidak bisa mengatakannya. Xian tersenyum dingin. Dia kemudian melompat dan dengan cepat muncul di depan Kuyan King. Teriakannya bergema ketika Xian dengan berani mengulurkan lengannya untuk membelai wajahnya beberapa kali, dan kemudian menarik topengnya yang indah seperti sayap tungau tipis dari wajahnya. Alisnya tinggi seperti gunung, wajahnya adalah gambaran halus tanpa riasan tetapi sangat menawan. Dia memang seorang gadis yang sangat cantik, tidak kalah dengan Cao Zilan. Tampaknya itu juga pertama kalinya Cao Zilan dan Guling Long melihat wajah asli Kuyan King. Saat wajahnya terungkap, tubuhnya yang anggun sedikit gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai berteriak. Wanita selalu cenderung membandingkan penampilan mereka satu sama lain, apapun yang terjadi. Bahkan dalam situasi yang membatasi seperti ini, Guling Long dan Cao Zilan masih diam-diam membandingkan diri mereka dengannya. Setelah Cao Zilan membandingkan sejenak, dia tersenyum tipis dan menyadari bahwa dalam semua aspek, Kuyan King tidak kalah darinya. Dia cukup terkejut. Guling Long tampak sedih dan gelisah, ekspresi wajahnya tidak bagus. Dia tahu dia lebih rendah satu tingkat dari Kuyan King dan tidak bisa bahagia. Xian sedikit terkejut, menatap Kuyan King sebentar, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, itu cukup jelas. Tanah suci Danau Surga tidak dapat memilih gadis jelek untuk menjadi gadis suci. Hahaha, tubuh yang begitu indah, itu lebih baik. Saat aku bermain denganmu, itu tidak akan terlalu membosankan. Kuyan Ying tahu bahkan jika dia menolak, itu tidak ada gunanya. Di bawah tatapan mata Xian yang penuh nafsu, dia menatapnya dengan dingin dengan mata yang marah dan berkata, meskipun orang-orang keluarga yang itu bejat dan ambisius, mereka tidak memiliki pahlawan yang menindas gadis-gadis yang lemah. Sepertinya kamu adalah pengecualian. Itu benar. Xian tertawa keras, dengan genit menenangkan dagu Kuyan King. Kurasa di laut tak berujung,
Tidak ada yang bisa melihatmu atau menenangkanmu seperti ini. Aku tidak percaya aku memiliki keberuntungan seperti ini di sini. Di tempat terkutuk ini, keberuntunganku dalam cinta terus datang, aku dapat dengan sengaja menikmatinya. Petik 2. Xian, bisakah kita membahas ini bersama? Cao Zilan selalu berpikir keras sejak awal, dan sekarang dia tiba-tiba berbicara. Dia jauh lebih tenang daripada Gu Linglong dan Kuyan King. Dia masih tenang sambil tersenyum dan berkata, dalam situasi saat ini, meskipun kamu dihormati, kamu tetap tidak diperlakukan berbeda dari kami. Xian mendengus dingin, sejenak meninggalkan Kuyan King, dan dengan dingin menatap wanita yang sedang membual itu. Dia tersenyum meremehkan dan mengejeknya. Tidak berbeda, mengapa aku tidak menyadarinya? Aku tahu suku-suku pagan ini. Untuk memenangkan hatiku, mereka dengan sukarela mempersembahkan harta karun ras kepadaku. Aku tahu bahwa orang-orang pagan ini membawamu ke sini untuk ku nikmati. Dan kau, apa yang kau miliki? Kau hanyalah alat bagiku untuk melampiaskannya. Selain itu, aku tidak tahu nilai-nilai lain apa yang kau miliki. Xian, kau harus sedikit beramal, oke. Kuyan King berteriak dingin. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang tak tertahankan. Jika dia masih punya sedikit kekuatan, dia akan menjadi orang pertama yang mencabik mulut Xian. Tubuh menawan Gu Linglong sedikit menggigil, dia juga menggertakkan giginya karena marah. Namun, dia baru saja menderita kelakuan buruknya, jadi dia tidak berani memprovokasinya lagi. Xian kurang ajar dan bejat, dan dia sudah mengalaminya. Ketika dua tempat sensitif di tubuhnya telah dilanggar, kesombongan Gu Linglong hancur. Dia mengerti situasinya. Di tempat terkutuk ini, ketika kekuatan tubuhnya terpenjara, mengambil risiko memprovokasi Xian sama saja dengan membakar jarinya. Beramal, ekspresi Xian aneh. Kau juga beramal, kau hanya seorang pelacur. Tolong berhenti berpura-pura menjadi dewi. Wajah cantik Kuyan King tiba-tiba memutih seperti kertas, tubuhnya yang halus bergetar. Dia mengatupkan giginya erat-erat, seolah menahan diri untuk tidak mempertaruhkan nyawanya bersama Xian. Cao Zilan memaksakan senyum sedih dan berkata, kita semua adalah paku di mata suku-suku pagan itu. Aku tahu bahwa kau, Xian sedikit berbeda dari kami, jadi kenapa? Saat ini, kau masih berguna. Namun ketika kelebihanmu tidak ada lagi, hasil akhirmu mungkin akan lebih buruk dari kami. Pada saat itu, cara suku-suku pagan memperlakukanmu jelas akan lebih brutal daripada cara mereka memperlakukan kami. Sambil mengangkat bahunya, Xian berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau sudah selesai? Cao Zilan mengangguk tanpa daya. Terlepas dari bagaimana masa depanku, setidaknya aku tidak terluka saat ini dan juga menikmati semua hal dari suku-suku pagan dengan santai, dan kau adalah salah satunya. Xian tersenyum dingin. Cao Zilan, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau ingin kau dan aku bersatu untuk menyelamatkan kalian dan menghadapi suku-suku pagan ini bersama-sama. Benarkah? Cao Zilan mengangguk. Dengan kalian, Xian tidak peduli. Bahkan jika aku menyelamatkanmu, kau pikir kau bisa menolongku. Hanya satu orang kafir dari klan suara iblis saja yang bisa dengan mudah menangkap kalian semua dan mengurung jiwa kalian. Jadi, bagaimana kau bisa bertarung dengan mereka? Bagi Kaba dan Yameng, meskipun orang-orang itu memiliki tubuh yang lemah, kompetensi jiwa mereka telah mencapai alam roh. Mereka hanya perlu memicu kesadaran mereka, dan jiwa kalian akan langsung meledak. Kau begitu bodoh untuk berpikir bahwa kau bisa memberi manfaat kepadaku. Ekspresi Gu Linglong dan Kuyan King seperti abu. Sebaliknya, Cao Zilan tidak bereaksi. Dia ragu-ragu sedikit dan kemudian berkata, kau benar. Kami tidak punya solusi dalam melawan suku-suku kafir ini. Tetapi jika kau dapat memulihkan kekuatan kami dan memberiku satu malam untuk bersiap, aku dapat menghubungi keluarga Cao, saya hanya perlu mengirimkan informasinya, dan saya pikir keluarga kita akan mendapatkan solusinya. Kontak dengan orang luar, Xian sedikit gelisah. Benar, aku hanya perlu punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri agar bisa melakukan kontak dengan keluarga Cao. Cao Zilan meyakinkan dan berkata, begitu aku mengirimkan informasi, dengan kecerdasan para prajurit kelas atas kita di laut tak berujung, kita bisa segera mengetahui asal-usul suku-suku pagan ini dan menemukan cara untuk menghadapinya. Oh, Xian mengangguk, mengusap dagunya,
dan dengan acuh tak acuh berkata, caramu tidak buruk. Tapi maaf, aku tidak menerimanya. Tidak hanya itu, aku juga akan mengawasimu dengan saksama untuk mencegahmu melakukan kontak dengan orang luar. Setelah kata-kata itu keluar, wajah cantik Gu Linglong dan Ku Yan Qing berubah. Mereka berdua menatap Si Yan dengan kesal. Si Yan, desak Cao Zilan, aku mohon padamu untuk memikirkannya. Klan Suara Iblis memiliki keuntungan yang diberikan Tuan untuk berurusan dengan kita. Jiwa mereka yang unik dapat membantu mereka menghancurkan kita dengan mudah. Ada juga 3 pemimpin ras sayap lainnya, masing-masing dari mereka memiliki niat jahat serta kekuatan yang luar biasa. Begitu mereka memasuki Laut Tak Berujung, itu akan menjadi mimpi buruk bagi semua prajurit Laut Tak Berujung. Banyak orang biasa akan mati. Meskipun kamu tidak menyukai kami, kamu harus melihat gambaran yang lebih besar. Masalah tentang hidup dan matimu tidak penting bagiku. Ekspresi Si Yan acuh tak acuh. Aku tahu kalian semua tidak akan memaafkan keluarga Yang dan pasti tidak akan memaafkanku. Aku bukan orang yang hebat. Sialan kamu, jangan memanipulasi aku. Kamu, Gu Linglong tidak tahan lagi. Apakah kamu masih memiliki akal sehat atau tidak? Kamu tahu berapa banyak kerugian ketika kedua ras ini memasuki Laut Tak Berujung? Berapa banyak orang akan mati karena keputusanmu? Apa? Si Yan tersenyum dingin. Kau bekerja sama dengan orang-orang dari daerah iblis keempat, apakah itu masuk akal? Karena kau, daerah iblis keempat dan dunia bawah dapat menyerbu secara besar-besaran ke Laut Tak Berujung. Mungkin, orang-orang di Laut Tak Berujung sudah menderita. Menambahkan 2 suku pagan ini tidak akan ada artinya, atau 2 suku pagan ini mungkin dapat mengendalikan daerah iblis keempat dan dunia bawah. Apa? Cao Zilan, Gu Linglong, dan Ku Yan Qing berteriak bersamaan dengan wajah heran. Daerah iblis keempat dan dunia bawah mungkin telah bergabung. Penghuni iblis dan penghuni kegelapan telah bersatu satu sama lain. Pertama, mereka membunuh semua keluarga Yang, menghancurkan pertahanan di mana gerbang surga terhubung dengan daerah iblis. Tidak lama setelah itu, penghuni iblis dan penghuni kegelapan akan memasuki Laut Tak Berujung bersama-sama. Sampai sekarang, Laut Tak Berujung mungkin telah menjadi milik penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Bahkan jika kau mengirimkan informasi, itu benar-benar tidak ada gunanya. Si Yan menunjukkan senyum dingin dan berkata. Ketiga gadis itu tercengang dengan tatapan bingung. Untuk pertama kalinya, mereka merasa dingin dan putus asa di dalam hati mereka.